Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mubarakin aynama kunna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita sudah sampai pada hadis-hadis tentang tafsir Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada babun wa min suratil hajj, tafsir untuk surat Al-Hajj, yaitu hadis 3168 dalam kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam لما تتكلا نزلت turun ayat Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kepada pemelihara kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangnya hari kiamat, syai'un 'azim, adalah perkara yang besar. Sampai kalam Allah, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah sangat dahsyat. Ini surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Nah, pembahasannya adalah kapan terjadinya kiamat ini, Pak. Maka ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala unzilat alaihi, rawi mengatakan telah diturunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin, dalam keadaan beliau sedang safar. Ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi sedang safar itu disebut sebagai ayatun safariyah, ayat yang turunnya pas safar. Kalau Nabi sedang berada di Madinah tidak safar, maka disebut sebagai ayatun hadariyah, ayat yang ketika Nabi sedang hadar, sedang mukim. Maka ini termasuk ayat safariyah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadrun, apakah kalian tahu, ayyu yaumin dzalika, hari apa itu kejadian kiamat tersebut? Kata-kata atadrun, apakah kalian tahu, ini fungsinya untuk memberi semangat orang yang akan mendengar ilmu yang akan disampaikan. Karena kalau ditanya terlebih dahulu, maka yang ditanya ini akan buka telinganya, Pak. Nah, baru setelah dia buka telinganya, disampaikanlah ilmu yang penting ini. Faqalu, maka para sahabatnya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Jadi untuk perkara-perkara yang kita tidak tahu, kalau kita ditanya, maka kita menjawabnya Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah menjawab, dzalika, kejadian itu adalah yauma yaqulullah, pada hari ketika Allah berkata li Adam, kepada Nabi Adam, ib'ats ba'tsan nar, kirimkanlah kiriman neraka. Kiriman neraka maksudnya orang-orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Mudah-mudahan semua kita termasuk dari ba'tsul jannah. Amin ya rabbal alamin. Faqala, maka Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai pemeliharaku, wa ma ba'tsun nar, apa itu yang dimaksud kiriman neraka? Qala, beliau Allah menjawab, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, 999 orang, ilan nari, semuanya ke neraka, wa wahidun, dan satu orang, ilal jannah, ke surga. Jadi manusia ini dari masa Nabi Adam sampai kiamat itu nanti yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Perbandingannya adalah dari 1000 itu yang masuk surga cuma 1, yang masuk neraka 999. Nah, mendengar hadis ini, fa'angsha'al muslimun yabkun, maka
mulailah umat Islam yaitu para sahabat menangis terseduh-seduh karena pasti semuanya ketakutan, Pak. Kalau yang masuk surga cuma satu, ya kira-kira siapa yang masuk surga? Paling-paling Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita-kita ini pasti akan masuk neraka. Nah, bayangannya sudah begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Qaribu, sedang-sedanglah dalam beramal." Sedang-sedang maksudnya jangan berlebihan ke atas, jangan berlebihan ke bawah. Berlebihan ke atas itu namanya ifrat, berlebihan ke bawah itu namanya tafrid. Misalnya orang sholat tahajud dari isya sampai subuh, padahal punya istri, nggak pernah digunakan istrinya, itu namanya ifrat. Atau orang dari ba'da isya sampai subuh tidak sholat sama sekali, hanya main game aja atau berbuat sia-sia saja. Nah itu namanya tafrid. Nah, jangan begitu. Tapi sebagian malam digunakan tidur, sebagian malam digunakan untuk tahajud, itu namanya qaribu. Ya, contoh dari bersedang-sedang. Wasaddidu, dan tepatlah di dalam beramal. Bagaimana supaya amal kita tepat sesuai dengan aturan Allah? Ya, supaya tepat sesuai aturan Allah, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tepat. Fa innaha, sesungguhnya, lam takun, tidaklah ada, nubuwatun, kenabian, qattu, sama sekali, illa, kecuali, kana baina yadaiha, adalah di hadapannya, yaitu sebelumnya, itu jahiliyatun, pasti ada jahiliyah. Jadi setiap ada kenabian dikirim, Nabi dikirim, nah itu pasti sebelumnya ada jahiliyah. Rasulullah juga begitu. Rasulullah dikirim, kapan dikirim? Setelah adanya jahiliyah. Jazakumullah khairan. Qala fayu'khadhul adadu, maka diambillah sejumlah minal jahiliyah. Fayu'khadhu, maka diambillah al adadu, jumlah tersebut. Yang dimaksud jumlah ini adalah jumlah 999 tadi, minal jahiliyati, dari kalangan orang-orang jahiliyah. Fa in tammat, maka kalau sudah sempurna 99, ya sudah. Wa illa, tapi kalau ternyata belum sempurna 99, maka kamulat, maka sempurna atau kumilat, disempurnakan, minal munafikin, dari kalangan orang-orang munafik. Jadi selama kita tidak termasuk orang-orang jahiliyah, selama kita tidak termasuk orang-orang munafik, maka insya Allah aman, tidak akan menjadi 999 yang ahli neraka tadi. Jadi 999 itu siapa, Pak? Satu, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, Amerika, Israel dan sebagainya, kan banyak jumlah mereka itu, Pak. Inggris, ya, Perancis, pokoknya orang-orang kafir itu yang termasuk 999 ini, yang kafir-kafir. Gitu. Nah, kalau sudah cukup dari kalangan kafirin 999, ya sudah. Kalau ternyata belum cukup, diambilkan dari munafikin. Munafikin itu siapa? Orang yang tampaknya Islam, tapi sebenarnya hatinya itu nggak ada Islamnya. Hatinya itu kalau ditanya, apakah kamu yakin ada Allah? Saya ragu-ragu saya. Saya cuma ikut-ikut ke masjid supaya saya dianggap Islam. Tapi sebenarnya hati saya itu nggak yakin ada surga, nggak yakin ada neraka, itu munafik. Ya. Nah, kalau panjenengan kita ini adalah yakin ada surga, ada neraka, ada Allah Ta'ala, maka aman, berarti jangan putus asa untuk bisa mendapatkan surga. Lalu beliau mengibaratkan, ya, jumlahnya muslimin dibandingkan kafir itu jumlahnya berapa? Beliau katakan, wa ma mathalukum, dan tidaklah perumpamaan kalian umat Islam wal umam, dengan umat-umat terdahulu yang kafir-kafir, illa, kecuali kamathalir raqmah, kecuali seperti satu raqmah, satu titik kecil, fi dhira'i ad-dabbah, yang ada pada hastanya kendaraan. Kendaraan yang dimaksud di sini keledai. Jadi kalau kita ketemu keledai, nanti silahkan diperiksa. Pada bagian dhira'nya, hastanya, itu ada satu titik hitam di situ. Nah, itu adalah perumpamaan antara jumlah umat Islam yang sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir yang sangat banyak. Jadi seperti keledai, bulunya itu kan warnanya coklat, Pak. Nah, ada satu titik hitam di bagian dhira'nya, hastanya. Nah, maka perbandingan antara titik hitam yang kecil tadi itu dibandingkan dengan bulunya yang coklat tadi, itu adalah perbandingan antara jumlah muslim dengan jumlahnya orang-orang kafir. Nah, sehingga yang masuk ke neraka 999 tadi adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi, kasyamah, seperti syamah. Syamah itu adalah tai lalat, fi jambil ba'ir, yang ada pada bagian sisi tubuhnya ba'ir, onta, ya, bagian lambungnya onta.
Nah, nanti silahkan diperiksa di onta juga begitu ya. Bagian lambungnya itu biasanya ada titik hitam. Nah, titiknya itu disebut sebagai syamah atau kalau bahasa kita untuk manusia itu adalah tai lalatnya. Jadi ringkasnya, antara orang muslim dengan orang kafir itu jumlahnya tidak imbang sama sekali. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti satu helai bulu putih yang ada pada tubuhnya sapi hitam, atau sehelai bulu hitam yang ada pada tubuhnya sapi putih. Itu dalam hadis yang lain, perumpamaan jumlah antara muslim dengan kafir. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan Islam dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda, ini sesungguhnya aku la arju, sungguh aku berharap, antakunu, bahwasanya kalian menjadi rubu'a ahlil jannah, seperempat dari ahli surga. Fakabbaru, maka mereka para sahabat takbir karena bahagia dengan sebab apa? Ternyata umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperempat dari ahli surga. Maka beliau kabar gembira lagi, inilah arju, sungguh aku berharap, antakunu, kalian menjadi thulutha ahlil jannah, sepertiga ahli jannah. Yang awalnya seperempat naik jadi sepertiga, Pak. Fakabbaru, mereka takbir lagi. Thumma qala, Nabi bersabda lagi, inilah arju antakunu nisfa ahlil jannah, sungguh aku berharap bahwa kalian menjadi separuh dari ahlil jannah. Fakabbaru, para sahabat takbir lagi. Kemudian qala, perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah beliau bersabda ats-tsulutsain, sampai 2/3 ahli surga, amla, ataukah tidak. Ini perawinya tidak tahu. Tapi dalam hadis yang lain perawinya tahu bahwasanya Nabi menaikkan dari 1/4 menjadi 1/3, menjadi setengah, menjadi 2/3. Jadi yang masuk surga itu kalau dihitung 1/3 dari umat terdahulu, Pak. Kemudian sisanya 2/3 itu adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad memang sangat-sangat banyak ya. Sejak Nabi diutus menjadi Nabi sampai hari kiamat itu semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Islam maka dia masuk surga insyaallah taala. Ini dalilnya dalam hadis riwayat yang Tirmidzi yang lain. Ahlul jannah ishrun wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu kalau dihitung jumlahnya 120 baris. Terus samanuna minha, 80-nya itu min hadhil ummah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un min sairil umam, 40-nya dari umat-umat yang lain. Hadis riwayat Tirmidzi dari Buraidah sahih. Nah, 80 sama 40 berarti pas kan? 2/3 itu umat Nabi, kemudian sepertiganya adalah umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai dengan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi jangan kemudian kita meremehkan dosa ya. Kalau begitu saya berbuat dosa enggak apa-apa. Yang penting masih punya Islam, berarti masih masuk surga. Enggak begitu, tidak untuk meremehkan dosa, tapi supaya kita tidak putus asa untuk masuk surga. Berikutnya 3169 dari Imran bin Husain, dia mengatakan, adalah kami ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fatafawata, maka berbeda-bedalah baina ashabihi, antara sahabat-sahabat beliau, fis sair, dalam perjalanan. Berbeda-beda itu maksudnya ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang cepat, ada yang lambat. Maka mengangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan suaranya dengan 2 ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, dan seterusnya sampai walakinna 'adzaballahi syadid. Ayat yang sama dengan tadi, Pak. Falamma, maka tatkala sami'a, mendengar dzalika, kejadian itu, ashabuhu, sahabat-sahabat beliau, hathu, mereka pun mempercepat, al-matiyya, kendaraan. Al-matiyya itu masdar ya. Dan artinya itu adalah jamak dari matiyah. Matiyah sendiri kendaraan. Berarti kalau al-matiyah kendaraan-kendaraan ya, kendaraan-kendaraan mereka cepatkan, mereka pacu.
Wa arafu, dan mereka tahu annahu, bahwasanya beliau inda qaulin, pada suatu ucapan, yaquluhu, yang beliau akan mengucapkannya. Jadi ketika Nabi membaca ayat dengan keras, para sahabat sudah paham, ini pasti maksud beliau suruh kumpul supaya kita ingin menjelaskan mendengarkan penjelasan beliau. Ternyata betul. Faqala, beliau pun kemudian mengatakan, hattadrun, apakah kalian tahu, ayu yaumin dzalika, hari apa kejadian yang disebutkan pada ayat tadi? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau mengatakan, dzalika yaumun, itu satu hari, yunadillahu, yang Allah memanggil fihi, pada hari tersebut, Adam, Nabi Adam. Fayunadihi rabbuh, maka pemeliharanya memanggil Adam. Fayaqulu, beliau mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ib'ats ba'tsan nar, kirimlah kiriman untuk neraka. Fayaqulu ay rabbi, Adam menjawab, wahai Rabbku, wa ma ba'tsun nar, apa itu kiriman untuk neraka? Fayaqulu, Allah jawab, min kulli alfin, dari setiap 1000 orang yang masuk neraka adalah tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, 999 ilan nari, ke dalam neraka, wa wahidun fil jannah, dan satunya masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Faya'isal qaum, maka kaum itu putus asa, hatta, sehingga ma'abdau, mereka pun tidak menampakkan, bidhahikatin, gigi. Tidak menampakkan gigi, maksudnya tidak ada yang senyum, karena kalau senyum pasti giginya tampak. Falamma, maka tatkala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang ada pada sahabat-sahabat beliau, maka beliau pun berkata, i'malu, silakan beramal, enggak apa-apa. Wa absyiru, dan bergembiralah. Jadi jangan putus asa, jangan ngelukru. Karena kalau merasa, wah saya pasti masuk neraka, akhirnya ngelukru, enggak mau beramal, Pak. Yang awalnya ke masjid sudah enggak mau ke masjid lagi karena sudah putus asa, paling-paling masuk neraka. Nah, kata Nabi, jangan ngelukru, tetap beramal. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, itu demi Allah. Innakum, sesungguhnya kalian itu, lama'a, sungguh bersama, khaliqataini, 2 makhluk, maka nata, yang tidaklah 2 makhluk tadi ada, ma'a syai'in, bersama sesuatu apapun, illa katharatah, kecuali kedua makhluk itu pasti membuat banyak. Yaitu siapa? Yang pertama Ya'juj, yang kedua Ma'juj. Ada lagi selain itu siapa? Waman mata, dan orang-orang yang sudah mati, min bani Adam, dari kalangan bani Adam, wa bani Iblis, dan dari kalangan anak-anaknya Iblis, maksudnya yang kafir-kafir. Jadi maksudnya dari 999 itu hitungannya bukan hanya manusia yang sekarang tampak mata, Pak, tapi termasuk manusia-manusia yang tidak tampak mata, yaitu Ya'juj Ma'juj. Sekarang sudah ada Ya'juj Ma'juj, tapi nggak ketahuan di mana, karena masih ada dalam bentengnya Dzulqarnain. Dan nanti kalau menjelang kiamat, Allah izinkan Ya'juj Ma'juj keluar, maka begitu dia keluar, kalau melewati danau itu langsung kering, airnya diminum habis oleh mereka. Jadi seperti sungai Bengawan Solo ini, kalau kelewatan Ya'juj Ma'juj, habis semua, kering airnya, Pak. Karena kalau hanya Bengawan Solo kecil, ya, itu ada danau yang besar seperti Danau Tobaria yang seperti laut besarnya, sampai disebut laut atau bahriyah, yaitu laut kecil, itu karena saking besarnya, itu pun habis dengan Ya'juj Ma'juj, diminum Ya'juj Ma'juj. Sampai-sampai Nabi Isa oleh Allah dikasih wahyu, wahai Isa, seluruh umat Islam naikkan ke gunung, karena Ya'juj Ma'juj ini nggak bisa dihadapi. Jadi Nabi Isa pun juga lemah, Pak. Bisanya membunuh Dajjal, tapi kalau menghadapi Ya'juj Ma'juj nggak bisa. Disuruh menyelamatkan diri ke gunung-gunung, ya. Sampai akhirnya Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat-ulat yang tumbuh pada tengkuk mereka sendiri dan memakan mereka. Nah, sehingga jumlah 999 itu jangan dikira yang di masjid ini yang mendengarkan pengajian, bukan, ya. Yang di masjid ini insya Allah yang satu tadi, insya Allah, ya. Semuanya apa? Insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Qala fasurya, maka disingkapkanlah kesedihan, anil qaumi, dari kaum tersebut. Disingkapkan, apa yang disingkapkan? Ba'du, sebagian, alladzi yajidun, apa yang mereka dapati, yaitu kesedihan tadi. Lalu beliau bersabda lagi, i'malu, beramallah, wa absyiru, gembiralah, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah.
ma antum tidaklah kalian umat Islam finnasi di tengah-tengah manusia, yaitu dibandingkan yang kafir-kafir, illa kasyamah kecuali seperti satu titik hitam atau tai lalat fi jambil ba'ir pada sisi tubuhnya ba'ir, pada lambungnya unta, au karrokmah atau seperti satu titik hitam fi dhira'id dabbah pada hastanya kendaraan yaitu keledai. Nah, mestinya di sini kita tampilkan suratu ar-raqmah ya, fi dhira'i al-himar. Bagaimana gambarnya, bentuknya titik hitam yang ada pada hastanya keledai ya. Insyaallah kalau dicari di Google itu ada insyaallah. Sama ya hadisnya, bedanya cuma hadis yang pertama tadi sanadnya dhaif. Adapun hadis yang kedua ini sahih. Meskipun hadis yang pertama pun juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, tapi disahihkannya karena dikuatkan oleh hadis yang setelahnya. Berikutnya 3170 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tiada lain summiya disebut Ka'bah itu Al-Baitul Atiq dengan nama Al-Baitul Atiq, rumah yang dimerdekakan, li'annahu karena Ka'bah itu lam yadhhar alaihi tidak bisa menguasai terhadap Ka'bah jabbarun orang yang diktator." Hadis ini menjelaskan kata-kata Al-Baitul Atiq yang disebutkan pada surat Al-Hajj. Mari kita lihat pada ayat berapa itu kata-kata Al-Baitul Atiq pada surat Al-Hajj. Karena ini kita masih membicarakan tafsir surat Al-Hajj. Untuk nomor-nomor ayatnya saya nggak hafal, Pak. Nah, ternyata ada 2 kali Allah sebutkan kata-kata Al-Baitul Atiq dalam surat Al-Hajj. Yang pertama ayat 29 wal yatawafu bil baitil atiq. Yang kedua ayat 33 summa mahilluha ilal baitil atiq. Nah, maka disebutkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj. Dan kebetulan kata-kata Al-Atiq itu artinya apa? Itu diperselisihkan oleh para ulama sampai ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Atiq itu artinya tadi dimerdekakan, karena dimerdekakan dari setiap diktator yang ingin menguasainya. Contohnya, Abrahah ingin menguasai Ka'bah, Allah kirim burung ababil, hancur mereka, nggak bisa menguasai Ka'bah. Dan ini dijamin oleh Allah sampai kiamat, Pak, nggak bisa Ka'bah dikuasai orang-orang kafir, nggak bisa. Amerika sama Israel katanya mau menguasai Ka'bah, ya kan? Nggak bisa, nggak akan. Kecuali nanti kalau akhir zaman sudah mendekati kiamat, memang Allah takdirkan umat Islam ini sudah nggak ada di atas muka bumi, sehingga Ka'bah akan dihancurkan berkeping-keping, bata demi bata dihancurkan oleh orang yang dari Ethiopia, itu ada hadisnya malahan. Ya. Kalau Israel sekarang mau menghancurkan Ka'bah, nggak bakal bisa, karena Ka'bah itu adalah Al-Baitul Atiq, rumah yang pasti dimerdekakan dari setiap orang yang diktator. Tafsiran yang kedua, Al-Atiq itu adalah yang kuno. Kuno maksudnya gimana? Nah, tafsirannya itu ada pada surat yang lain. Allah mengatakan, Inna awwala baitin wudi'a linnas, surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya awal rumah untuk ibadah yang diletakkan untuk ibadah manusia itu adalah yang ada di Bakkah atau di Mekah, yaitu Ka'bah. Nah, maka Atiq dimerdekakan atau Atiq kuno, yaitu rumah pertama, rumah ibadah pertama. Makanya sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali sholat. Kenapa? Karena dia itu masjid yang pertama kali, Pak. Jadi tempat itu semakin sering digunakan untuk ibadah, maka semakin afdal, pahalanya jadi lebih besar. Nah, Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu karena masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, maka kalau kita sholat di sana, pahalanya 100.000 kali sholat. Kalau di masjid ini ya biasa aja pahalanya, ya normal, ya 1 ya atau 10 gitu. Maka setiap tempat yang sering digunakan untuk ibadah, semakin fadilahnya semakin besar. Berikutnya 3171 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, tatkala diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, berkata Abu Bakar As-Siddiq,
akhraju, mereka sudah mengusir nabi mereka, la yahlikun, pasti mereka akan binasa. Jadi Abu Bakar meyakini ya, kalau nabi diusir itu Allah pasti nggak akan ridho. Kalau Allah nggak akan ridho pasti gimana? Allah akan binasakan mereka. Tidak mungkin tidak. Kenapa Abu Bakar mengatakan begitu? Karena sudah ada ayatnya yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Mujadilah ayat yang ke-21. Kataballahu, Allah sudah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sungguh betul-betul akan mengalahkan saya dan rasul-rasul saya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha gagah. Nabi kok diusir? Pasti ya. Allah tidak akan diam, Allah pasti tidak akan membiarkan orang-orang yang mengusir tadi. Pasti Allah akan melakukan sesuatu. Nah, persangkaan Abu Bakar ini apakah dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Ternyata fa'anzalallahu, Allah pun menurunkan ayat, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini Al-Hajj ayat 39. Udzina, telah diizinkan untuk perang, lilladzina, bagi orang-orang yang yuqatalun, diperangi. Kenapa diizinkan? Bi'annahum, dengan sebab mereka itu zulimu, mereka sudah dizalimi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, ala nasrihim, atas menolong mereka, laqadirun, sungguh maha kuasa. Nah, kata-kata udzina, diizinkan, ini adalah ayat pertama yang menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang kafir. Awalnya Rasulullah di Mekah disuruh sabar oleh Allah, jangan perang dulu. Kenapa? Kalian masih lemah di Mekah ini, jumlahnya sedikit. Kalau kalian angkat senjata malah kalian habis ya. Nah, maka pindah dulu ke Madinah, kemudian kumpulkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kuat baru bisa perang. Jadi perang itu juga pakai taktik, Pak. Jangan asal-asalan ya. Misalnya kita senjatanya bambu runcing, mereka senjatanya sudah pakai balistik, nah, nggak bisa Pak kita mengalahkan Pak. Secara hitung-hitungan lah ya. Nah, maka dipikir dalam masalah perang itu tidak asal serang saja, tapi harus dipikir bagaimana kekuatan mereka, bagaimana kemampuan kita. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, laqad alimtu, sungguh aku sudah tahu, annahu sayakunu qital, bahwasanya betul-betul akan ada peperangan. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya sudah yakin ya. Saya yakin pasti Allah nanti mengizinkan perang. Kalau di Mekah memang belum boleh. Karena itu perasaan Abu Bakar atau persangkaan Abu Bakar atau firasat Abu Bakar ini firasat yang tepat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar juga tidak kalah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan punya 5 ayat muwafaqat atau 3 ayat, dalam riwayat yang lain 3, dalam riwayat yang lain 5. Jadi ada perkara-perkara yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Nabi, ternyata Allah turunkan ayat sesuai dengan persangkaan atau usulan Sayyidina Umar. Nah, di sini juga sama. Sayyidina Abu Bakar menyangka sesuatu, Allah pun turunkan ayat yang sesuai dengan persangkaan beliau, yaitu diizinkan perang untuk melawan orang-orang kafir yang kurang ngajar tadi. Sampai di sini sudah selesai tafsir surat Al-Hajj. Padahal surat Al-Hajj itu kan ayatnya banyak, Pak. Tapi yang ditafsiri cuma beberapa ayat saja. Jadi memang tafsir dari Nabi untuk Quran itu sangat sedikit. Kenapa? Karena ayat-ayat Quran itu sudah sangat jelas gamblang. Sehingga orang Arab kalau baca Quran sudah paham. Otomatis ya, karena bahasa mereka bahasa Arab. Ya, ada beberapa ayat yang mereka nggak paham, perlu dijelaskan, maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak ayat yang dibaca sudah langsung paham. Qul huwallahu ahad, udah langsung paham kita. Oh, Allah itu esa, berarti nggak bisa apa? Ada Tuhan dua, nggak mungkin. Nah, udah mafhum langsung. Banyak ayat-ayat yang sudah bisa dipaham secara langsung dengan kalimatnya yang kita baca. Berikutnya babun wa min suratil mu'minun. Tafsir untuk surat Al-Mu'minun 173. Ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Yunus bin Sulaim. Ini seorang perawi yang dhaif menurut Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Meskipun ada yang mensiqatkan dia. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diturunkan kepada beliau wahyu, terdengar pada wajahnya kadawiyin nahli, seperti dengungannya lebah. Jadi maksudnya ketika wahyu turun, maka ada suara
tapi orang-orang tidak paham ini suara apa. Pokoknya seperti dengungan. Yang paham Rasulullah SAW. Sehingga beliau bisa memahami, oh ini wahyu turun begini, lafal ayatnya begini, jelas. Untuk Nabi jelas. Tapi untuk orang-orang yang di sekitar Nabi itu cuma seperti dengungan. Ya. Fa'ungzila alaihi yauman, maka diturunkan kepada beliau pada satu hari. Famakathna sa'atan, lalu kami pun tinggal beberapa saat, maksudnya menunggu. Fasurya anhu, maka disingkapkanlah dari beliau alias wahyunya sudah selesai. Fastaqbalal qiblah, maka beliau menghadap ke arah kiblat. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, dan kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, zidna, tambahlah kami, wala tangkusna, dan jangan kurangi kami, wa akrimna, dan muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami, wa a'tina, berikan kepada kami, wala tahrimna, jangan engkau cegah kepada kami, wa athirna, dan dahulukanlah kami, wala tu'thir alaina, dan janganlah engkau mendahulukan orang lain atas kami, wardina warda'anna wa ardina, dan puaskanlah kami, ridhokanlah kami, warda'anna, dan ridhoilah kami. Yang pertama ardi itu ridhokanlah, puaskanlah, jadikanlah kami ridho, jadikanlah kami puas. Yang kedua warda'anna, ridholah engkau atau puaslah engkau kepada kami, ya, jangan murka kepada kami. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, unzila alayya, telah diturunkan padaku asyru ayatin, 10 ayat. Man aqamahunna, barang siapa yang menegakkan 10 ayat tadi, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Jadi ini jaminan dari Allah. Siapa yang mengamalkan 10 ayat pada surat Al-Mu'minun, maka dijamin masuk surga. Ayatnya apa? Tsumma qara, kemudian beliau membaca, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha boleh dibaca qad aflaha, dalnya yang di fathah, kemudian hamzahnya dihilangkan harakatnya menjadi qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ini surat Al-Mu'minun ayat 1 hatta khatama, sampai beliau mengkhatamkan asyra ayatin, 10 ayat. Nah 10 ayat itu apa saja? Nah nanti silahkan dibaca pada salat isya misalnya, atau pada salat yang lain sambil ditadabburi, ya, apa saja penyebab kita masuk surga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk, dan seterusnya. Nah, nanti dibaca sendiri-sendiri, ya, karena sekarang ini kita bukan sedang majelis tafsir tapi sedang majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi di sini mengisyaratkan kedhaifannya, bahwasanya hadis ini mursal karena sebagian tidak menyebutkan nama Yunus, berarti sanadnya putus. Kalau sanadnya putus berarti hadisnya dhaif. Nah, maka kedhaifan hadis ini sudah diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Tapi meskipun dhaif isinya benar, Pak. Karena kan qad aflaha, sungguh beruntung, al-mu'minun, orang-orang beriman. Yang disebut beruntung itu masuk surga. Berarti kalau kita mengamalkan ayat-ayat berikutnya yang merupakan sifat-sifatnya orang-orang beriman, maka masuk surga. Jadi maknanya sahih meskipun sanadnya dhaif. 3174 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rubayyi bintin Nadr. Ini siapa Rubayyi ini? Ini bibinya Anas. Karena Anas bin Malik bin Nadr. Jadi kakeknya Anas namanya Nadr. Nah, di sini adalah Rubayyi putri Nadr. Berarti bibinya Anas. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah anaknya Rubayyi bernama Harithah bin Suraqah, itu telah mendapatkan musibah pada perang Badar. Telah mengenai dia satu anak panah yang ghorbun, yang asing. Asing itu maksudnya tidak diketahui siapa yang memanah. Jadi nyasar, ya, anak panah yang nyasar, yang nggak tahu siapa ini pemanahnya. Lalu mati dia. Maka dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kabarkan kepada saya tentang Harithah anak saya. Sungguh jika dia itu mendapatkan kebaikan, yaitu masuk surga, maka ihtasabtu, saya pun berharap pahala dan saya sabar. Anak saya mati nggak apa-apa, yang penting masuk surga.
Tapi kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, maka ijtahadtu fid du'a. Saya pun akan bersungguh-sungguh untuk mendoakan anak saya tadi supaya dia masuk ke dalam surga. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anak, Pak. Anaknya mati, ibunya itu masih mikir bagaimana nasib anaknya di dalam kubur, bagaimana nasib anaknya di akhirat kelak. Nah, maka mari kita pun sebagai anak juga begitu, Pak. Jangan sampai yang memikirkan kita hanya orang tua kita, tapi kita malah tidak pernah memikirkan kepada orang tua kita. Jadi harus sama, imbang ya. Kalau mereka itu memikirkan kita, maka adalah kita juga memikirkan mereka. Di sini dikatakan ijtahadtu fid du'a. Saya akan bersungguh-sungguh berdoa. Kalau riwayatnya Bukhari, ijtahadtu alaihi fil buka. Saya akan bersungguh-sungguh untuk menangisi anak saya. Nah, ini dua riwayatnya sama-sama sahih. Berarti dia bersungguh-sungguh dua. Saya akan sungguh-sungguh nangis terseduh-seduh sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang disertai dengan menangis itu biasanya lebih mustajab. Ada kejadian, Pak. Salah satu teman saya yang ikut program tahfidz Al-Qur'an karantina 40 hari. Jadi 40 hari setoran khatam Quran 30 juz. Satu harinya nyetorkan 1 juz. Kemudian dia punya pengalaman, setiap ada satu halaman yang susah dihafal dan dia nggak bisa ngapalkan, maka dia tutup Quran, kemudian dia istirahat tidur. Habis itu dia bangun doa kepada Allah pada sholat tahajud sambil nangis-nangis. Kata dia, kalau sudah doa sambil nangis-nangis, maka halaman yang susah tadi menjadi mudah seolah-olah ngapalkan Al-Fatihah. Nah, maka doa sambil nangis itu mudah dikabulkan oleh Allah. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda. Adzan jam berapa, Pak? Apa? 45. 44. Oke, berarti masih 4 menit lagi, nggih. Karena di luar kok seperti ada suara itu. Ternyata suara ngaji. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, ya Umma Harithah, wahai Ummi Harithah, innaha jinanun fil jannah, fi jannah. Sesungguhnya ada beberapa surga di dalam jannah. Jadi surga itu tidak cuma satu. Sehingga jangan dibayangkan surga sempit, anakmu keluar dari surga. Surga itu luas. Kalau anakmu masih muslim, harapkan masuk ke dalam surga. Wa inna benaki, dan sesungguhnya anakmu karena mati syahid, asoba, dia pun mendapatkan al-firdausal a'la, surga firdaus yang paling tinggi. Surga firdaus, apa sih artinya firdaus, Pak? Firdaus itu secara bahasa adalah satu kebun yang isinya segala jenis tanaman, itu namanya firdaus. Jadi kalau cuma kebun anggur bukan firdaus. Kebun mangga bukan firdaus. Mangga ada, anggur ada, kemudian tamer ada, apapun yang dicari ada, itu namanya firdaus. Itu secara bahasa ya. Adapun tafsirannya dari Nabi, wal firdaus, dan firdaus itu adalah rabwatul jannah, paling tingginya surga. Wa awsatuha, paling bagusnya surga. Wa afdaluha, paling afdalnya surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Apakah pantas, Pak, kita berdoa mudah-mudahan kita masuk surga firdaus, padahal amal kita ya ngene-ngene wae? Pantas enggak? Pantas. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya beliau menyuruh kita meminta surga. Fas'aluhu al-firdausa. Fa'innahu. Nah ini, idza sa'altumullah, kalau kalian minta atau berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa'innahu sirrul jannah, karena itu adalah rahasianya jannah, maksudnya jannah yang paling afdal. Diriwayatkan oleh Bukhari, idza sa'altumullah, kalau minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga firdaus.
karena dia itu adalah surga terbaik, tertinggi. Di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dari surga Firdaus lah mengalir sungai-sungai surga semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi boleh kita itu minta surga Firdaus, nggak apa-apa. Jangan menganggap wah saya ini nggak boleh minta surga Firdaus karena amal saya ngene-ngene wae. Saya mintanya surga paling rendah saja, enggak begitu ya. Ini yang nyuruh Nabi SAW. Kita manut sama Nabi, Pak. Fasaluhul Firdaus, disuruh minta Firdaus ya, minta Firdaus. Nah, terus kalau amal kita masih gini-gini aja gimana? Ya mari kita perbaiki. Jadi justru doa kita minta Firdaus ini bisa menjadi penyemangat supaya kita memperbaiki amal. Kan kita malu sendiri, Pak. Kita berbuat maksiat, mudah-mudah berbuat maksiat, kemudian setelah itu ya Allah masukkan Firdaus. Kan ngisi-sini, minta Firdaus tapi apa? Mudah-mudah berbuat maksiat. Nah, supaya tidak mudah-mudah berbuat maksiat, kita minta surga Firdaus. Ini sudah 43, sementara hadis berikutnya ini panjang, sehingga tidak bagus kalau kita lanjutkan lagi. Kita juga sampai di sini dulu. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.